Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menentukan kemasan terbaik untuk propane gas for temp stop dengan metode QFD, Quality Function Deployment. Berikut adalah daftar anggota kami yang terdiri dari Osel, Dita, Dendi, saya sendiri Martin, dan Cyril. Terdapat 5 outline yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang kedua adalah tinjau pustaka. Yang ketiga adalah metodologi penelitian. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama akan dimulai dari Dita. Latar belakang. Pengemasan adalah kegiatan pembedaan pengamanan makanan atau minuman serta bahan makanan, baik itu makanan yang belum diolah, bahkan yang sudah mengalami proses pengolahan agar dapat sampai ke tangan konsumen dengan baik, sesuai kuantitas dan kualitasnya. Suma 2015. Gas propana adalah senyawa alkana 3 karbon dengan rumus kimia C3H8 yang berwujud gas dalam keadaan normal. Biasanya, gas propana dimasukkan atau diisi ke dalam tabung yang terbuat dari metal. Tabungan terbuat dari metal tadilah adalah salah satu cara bentuk pengemasan. Next. Selanjutnya, adapun rumusan masalah. Yang pertama, apa saja atribut keinginan konsumen dari hasil survei customer service voice kemasan tabung gas propana? Yang kedua, apa saja karakteristik teknis kemasan tabung gas propana? Yang ketiga, bagaimana karakteristik dan desain kemasan yang dapat dikembangkan dari hasil quality function deployment atau QFD kemasan tabung gas propana? Adapun selanjutnya tujuan. Pertama, menentukan atribut keinginan konsumen dari hasil survei customer voice kemasan tabung gas propana. Yang kedua, menentukan karakteristik teknis kemasan tabung gas propana. Yang ketiga, mengembangkan karakteristik dan desain kemasan yang dapat dikembangkan dari hasil QFD kemasan tabung gas propana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dendi. Pengemasan yaitu tindakan untuk membungkus serta melindungi produk dalam sebuah wadah. Kemasan dapat memberikan nilai tambah bagi suatu produk dengan daya tarik tersendiri. Selain itu, kemasan juga mempermudah konsumen dalam membedakan produk sejenis. Perbedaannya dapat dilihat dari logo serta label-label yang tertera pada kemasan. Akbari 2015. Fungsi kemasan secara umum yaitu Berat 2010 sebagai tempat atau wadah selama proses pendistribusian, melindungi serta mengawetkan sebagai identitas, meningkatkan efisiensi dalam perhitungan, melindungi pengaruh negatif, memperluas pemakaian, meningkatkan daya tarik konsumen, memberi kemudahan bagi konsumen dalam penggunaan produk. Next. Selanjutnya metodologi penelitian. Terdapat 3 tahap, yaitu tahap pertama yaitu proses pengumpulan data, tahap kedua analisis data, tahap ketiga kesimpulan dan saran. Selanjutnya akan dilanjut oleh Osel. Selanjutnya, atribut keinginan customer akan diidentifikasi oleh tim peneliti, kemudian dibentuk dalam satu kuesioner survei voice of customer yang melibatkan 30 orang responden yang menilai tingkat kepentingan dari setiap atribut yang telah diidentifikasi. Pada kuesioner ini, responden juga menilai 2 produk kompetitor, yaitu Flamking dan Benzomatic, berdasarkan 8 atribut yang telah ditentukan tersebut. Selanjutnya, dilakukan perhitungan rating pada setiap berdasarkan skala 1-4 dengan setiap atribut dengan rumus untuk mengalihkan skala 1-4 dengan jumlah responden yang memilih skala tersebut, kemudian dibagi dengan jumlah responden total. Next. Selanjutnya, rating untuk masing-masing produk kompetitor juga diperhitungkan, dan secara umum, kemasan produk Flamking lebih diminati oleh responden. Next. Data hasil kuesioner diolah lebih lanjut dengan menentukan hubungan antara atribut keinginan customer dengan karakteristik teknis untuk desain kemasan. Karakteristik teknis dapat merupakan terjemahan dari atribut keinginan konsumen
dengan deskripsi yang terukur dan dapat ditentukan. Karakteristik teknis sendiri ditentukan oleh tim peneliti sebagai perancang kemasan produk ini yang meliputi jenis material, desain kemasan, desain label, pemilihan warna label, kemasan ramah lingkungan, dan ketebalan tabung. Hubungan ini kemudian ditentukan oleh tim peneliti dengan memberi penilaian 0 jika tidak ada hubungan, 1 atau simbol segitiga untuk hubungan yang lemah, 3 atau simbol lingkaran kosong untuk kriteria yang memiliki hubungan cukup berhubungan, dan yang nilai 9 atau simbol lingkaran penuh untuk kriteria yang sangat berhubungan. Lalu dihitung nilai absolute importance dengan mengalihkan nilai karakteristik teknis dengan rating. Selain menggambarkan hubungan tersebut, tabel ini juga menggambarkan hubungan antara setiap karakteristik teknis, misalnya pada penentuan jenis material yang digunakan, akan berpengaruh pada karakteristik teknis, sifat kemasan yang ramah lingkungan. Karena pemilihan material yang kuat dapat digunakan berulang kali sehingga dapat mengurangi limbah kemasan. Selain itu, terdapat simbol tanda panah ke atas yang menandakan peningkatan satu karakteristik akan berpengaruh pada meningkatnya kepuasan customer. Dari hasil survei quality function deployment ini, karakteristik teknis yang menjadi prioritas pertama adalah desain label yang memiliki nilai absolute importance atau AI sebesar 163,33 yang secara relatif 27%, sehingga karakteristik ini yang paling diperhatikan dalam perancangan kemasan gas propana. Selanjutnya, berikut adalah identifikasi part kritis. Yang pertama, part kritis kemasan primer atau secara umum. Yang pertama, desain label disesuaikan ukurannya dengan ukuran kemasan agar tulisan lebih mudah terbaca. Jenis material yang aman, kokoh, dan ringan. Desain kemasan yang menarik, ketebalan tabung yang mampu menahan tekanan, pemilihan warna label yang kontras dengan warna kemasan, dan kemasan ramah lingkungan. Kemudian, yang kedua, part kritis kemasan sekunder atau secara spesifik. Yang pertama, label menutupi 80% kemasan tabung dan menggunakan font yang sesuai. Kemudian menggunakan material baja karbon rendah atau kurang dari 0,03%. Kemudian warna kemasan hitam ditambahkan pegangan pada tabung agar mudah dibawa. Ketebalan tabung 2,5 mm. Background label berwarna putih dengan tulisan gelap dan menggunakan bahan baja ringan yang dapat digunakan kembali sampai waktunya terurai. Next. Setelah diidentifikasi, dilakukan penentuan hubungan tahap 2 antara komponen part kritis primer dengan sekunder yang terdapat pada tabel berikut. Next. Berikut adalah prototipe kemasan primer. Next. Kemudian berikut adalah prototipe kemasan sekunder. Dalam satu kardus ini berisi 8 buah tabung gas propana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Martin. Nah, hasil diskusi kami dapat disimpulkan bahwa terdapat 8 atribut keinginan konsumen yang diidentifikasi dalam penelitian ini. Atribut ini kemudian dinilai tingkat kepentingannya oleh customer melalui kuesioner. Berdasarkan hasil pengolahan data voice of customer dengan KFD, dikembangkan 6 karakteristik teknis yang penting dalam perencanaan kemasan tabung gas propana. Hasil perancangan kemasan primer berupa tabung baja karbon rendah berwarna hitam dengan ukuran diameter 9 cm dan tinggi 24 cm. Kemasan primer disertai label dengan background putih dan tulisan gelap yang memuat informasi nama produk gas propana, informasi bahaya mudah terbakar dan meledak, informasi cara pemakaian, dan informasi pendukung lainnya seperti tanggal produksi dan neto. Sedangkan untuk kemasan sekunder, menggunakan kardus bersekat yang akan berisi 8 tabung gas propana. Berikut merupakan kutipan yang diambil dari Jim Henson, merupakan penemu dari Jim Henson Company. Design can be art, design can be aesthetics, design is so simple, that's why it is so complicated. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.